Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Yang kali ini kebagian buat nge-review TWS terbarunya dari Eagle. TWS yang baru launching tanggal 31 Agustus 2022 kemarin. Dan ini adalah Eagle Energy Buds 2 Pro. Yap, ini adalah penerus dari si Eagle Energy Buds yang pertama. Dan kalau nggak salah dulu juga kita pernah review yang pertama ya, di channel ini juga. Dan si Energy Buds 2 Pro ini adalah TWS yang langsung dikirim oleh Eagle untuk kita review. Nah, ini dia barangnya. Dan by the way, dia sudah menemani gue selama hampir lebih dari 2 minggu. Ya, gue tesnya lumayan lama nih. Gimana hasilnya? Penasaran nggak? Oke, untuk awal kita bahas dulu dari harganya. Si Eagle Energy Buds 2 Pro ini dia dibanderol dengan harga 459.000 aja. Dan di dalam boxnya yang tentu ada charging case-nya, kemudian ada kedua earbuds-nya. Dapat juga kabel charger nih yang udah USB Type-C. Terus juga dapat 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Dan yang pasti dapat user manual serta garansinya. Kalau dari build quality sih ini mirip-mirip sama ya kakaknya yang pertama ya. Ya maksudnya dia masih materialnya plastik kayak gini, tapi udah lumayan kokoh dan solid nih. Meskipun kalau misalnya kita goyang masih ada suaranya, tapi lampu indikatornya tidak menyala. Jadi si earbuds-nya tidak kekocok-kocok di dalam case-nya ketika case kita goyang-goyang. Kalau dari segi desain, gue sih ngerasa nggak ada yang spesial ya dari si Energy Buds 2 Pro ini. Dimensi case-nya lumayan gede nih, dengan warna hitam kayak gini. Dan ukuran case-nya ini beneran lebih gede jika kita bandingkan dengan Energy Buds Pro yang pendahulunya. Lanjut, ada logo Eagle di penutup case-nya, kemudian lampu indikator di bagian depan, ada juga port charging Type-C di bagian belakangnya, dan kalau kita buka, ya penampakannya kayak gini ini. Ada beberapa keterangan seperti right dan left-nya, serta spesifikasi model di bagian dalam penutup case-nya. Untuk earbuds-nya sendiri, tipenya in-ear, dan modelnya kayak kacang. Maksudnya dia tanpa tangkai. Warnanya hitam, kecuali untuk buttonnya yang berwarna silver kayak gini. Kemudian ada lampu indikator pada buttonnya, ada lubang mic di bagian bawahnya. Kalau kita pindah ke sisi bagian dalamnya, ini ada indikator right dan left, serta konektornya. Dan nggak ketinggalan, nozzle speakernya yang bulat dan panjang kayak gini. Oh iya, nggak ketinggalan nih, penutup case-nya ini, dia tuh rigid banget. Nah, jadi kalau misalnya udah kebuka, dia nggak gampang ketutup sendiri. Jadi ya, enak sih. Untuk beratnya nih lumayan sih, karena per earbuds-nya aja dia beratnya 5 gram dan untuk berat totalnya di 56,8 gram. Si Energy Buds 2 Pro ini dia sudah dilengkapi dengan IPX7 waterproof. Jadi makanya udah aman nih kalau misalnya teman-teman pakai untuk sehari-hari. Cuma sayangnya dia kurang pas kalau dipakai untuk olahraga, karena fittingnya kurang ngegrip. Kenapa? Ini karena ukuran nozzle-nya yang panjang, serta body earbuds-nya yang nggak menopang sempurna si earbuds-nya ketika kita pasang di telinga. Jadi dia bener-bener hanya menggantungkan si earbuds-nya ini kepada ear tips-nya, bukan kepada body earbuds-nya. Kemudian, karena ukuran nozzle yang panjang tadi, akhirnya posisinya jadi jauh lebih masuk ke dalam. Dimana akhirnya menciptakan tekanan yang lebih jika kita bandingkan dengan TWS-TWS dengan bentuk nozzle yang lebih pendek. Jadi kayak bikin kurang nyaman ya kalau misalnya kita lagi masangin si TWS atau ngerubah posisinya karena tekanan di dalam telinga kita. Jujur gue sih lebih nyaman dengan fittingnya si Energy Buds Pro yang pertama dibandingkan yang kedua ini. Tapi ini kan hanya opini gue pribadi. Karena ya balik lagi, ukuran telinga kita beda-beda. Tapi buat teman-teman yang udah pengalaman atau udah punya dan nyobain si Energy Buds 2 Pro ini, boleh deh komen di kolom komentar di bawah biar kita sharing. Untuk baterainya, nah karena bodinya gede gini, ternyata baterainya juga gede. Jadi ini adalah nilai plus ya, karena baterai di case-nya ini ada 800 mAh dan per earbuds-nya itu ada 50 mAh. Dimana si earbuds-nya itu diklaim punya playtime sampai 8 jam, sedangkan di case-nya itu masih ada 42 jam. Panjang banget kan? Dan sesuai hasil tes gua, ternyata nggak 8 jam. Ya, untuk earbuds-nya playtime-nya tidak 8 jam, bahkan lebih. Ya, 8,5 jam, ya lumayan lah, dapat bonus setengah jam. Dan gua tes itu dengan volume 50-60%. Gua sih dapat bonus setengah jam aja udah kayak yang senang banget ya. Nah, ini ada lebihnya, karena dia juga sudah dilengkapi dengan fast charging. Butuh cuma 15 menit untuk charge si earbuds-nya, dia punya playtime 2 jam. Makin lama lagi dengerin lagunya. Untuk pairingnya gampang, tinggal keluarin aja earbuds dari case-nya. Kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone teman-teman, ya tinggal pair new device, nanti juga bakalan bisa terhubung.
Untuk kontrolnya dia menggunakan button alias tombol, dimana tombolnya ini udah cukup responsif. Dan gue sama sekali nggak pernah mengalami gangguan dari si sensitivitas si tombolnya ini. Jadi udah enak buat dipakai. Terlebih yang bikin dia tambah enak adalah kontrolnya yang udah lengkap banget kalau menurut gua. Dia bisa play pause, dia bisa next previous track, dia bisa volume control, menerima menolak panggilan, voice assistant, gaming mode, serta ambient mode. Ya, dia sudah dilengkapi dengan ambient mode. Jadi kita bisa mendengarkan suara di sekeliling kita. Gue sih bilang ambient mode-nya lumayan ya. Apalagi melihat harganya yang budget. Jadi ya gue tidak bisa berekspek lebih. Tapi menurut gue gini deh, dia nggak bisa dibilang yang bagus banget, tapi dia fiturnya beneran bisa bekerja dengan baik. Jadi berfungsi kalau misalnya kita lagi bener-bener membutuhkan fitur ini. Dan biar teman-teman nggak penasaran nih, teman-teman denger aja buat ambient testnya. Sebelum masuk ke latency testnya, untuk koneksinya dia dilengkapi dengan Bluetooth 5.2 dengan chipset itu Qualcomm 3040, kodek SBC, AAC, aptX, aptX adaptif, dan sudah dilengkapi dengan game mode. Kurang apa lagi tuh. Tapi biar lebih jelas ya kalau dipakai main game enak atau enggak nih, teman-teman tonton sendiri latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, kalau tadi kan latensinya. Kalau sekarang nih mikrofonnya nih, gimana kualitas mikrofonnya? Karena dia juga mikrofonnya udah dilengkapi dengan dual mikrofon 8.0 atau 8.0 with ENC mikrofon. Panjang banget tuh namanya. Yuk, kita tes aja langsung sekarang kemampuan mikrofonnya. Oke, cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya si Eagle Energy Buds 2 Pro. Seperti apa nih kualitasnya? Cek 1 3 3 2 1. Kalau menurut Bro Dani tadi pas gua teleponan sama dia, suaranya sih kedengaran agak mundur. Tapi memang yang mundurnya nggak terlalu jauh. Cuman masih kedengaran lumayan natural dan lumayan enak untuk dipakai teleponan. Tapi ini masih dalam kondisi yang sepi. Bagaimana kalau ada gangguan ambient dari luar? Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan kualitas mic-nya si Energy Buds 2 Pro. Bagaimana nih? Ini ada gangguan ambient dari luar. Apakah suara gua jadinya campur aduk? Atau suara gua tetap lebih kedengaran jelas dibandingkan gangguan ambient di sekitarnya? Gimana nih menurut teman-teman? Cek 1 2 3 3 2 1. Teman-teman bisa menilai sendiri atau komen di kolom komentar di bawah. Nah, sesuai dengan tes barusan, kalau menurut gua sih suaranya ya udah lumayan enak untuk mikrofonnya, tapi peak-nya tuh masih ada krek gitu, masih kerasa kayak agak mau pecah-pecah gitu, dan itu sedikit mengganggu. Terus juga kalau misalnya kita pakai di ambient ya, atau dengan gangguan ambient, ya lumayan kepake sih, maksudnya jadi suara gue tetap lebih jelas, suara ambientnya ketahan, meskipun suara ambientnya masih masuk, tapi tidak merusak suara gue yang lagi ngomong langsung menggunakan si Energy Buds 2 Pro ini. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya dengan 6 mm special custom graphene driver. Suaranya teman-teman denger aja dulu sound sampelnya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to
me. Gimana hasil sound sample-nya? Enak gak kalau misalnya menurut teman-teman? Kalau gue sih jujur awal datang terus gue pakai ini di luar ekspektasi gue. Jadi gue agak-agak mind blowing. Karena ekspektasi gue tuh awalnya yang ngikutin ke Energy Buds yang pertama ya, dengan V-shape-nya dia, dengan bass-nya dia. Jadi gue berharap wah bass-nya akan lebih gila lagi, tapi ternyata enggak. Cuman ini bukan hal yang buruk ya. Gue malah merasakan dia larinya jadi kayak mau ke balance. Ini tuh jadi kayak sesuatu yang baru untuk Eagle. Dimana dia kerasa si mid-nya itu lebih extend dibandingkan dari si Energy Buds yang pertama. Oke deh, biar lebih jelasnya gue akan breakdown satu-satu. Untuk bagian bass-nya, dia kerasa memang nggak setebal kakaknya terdahulu, si Energy Buds Pro yang pertama. Tapi dia tetap bisa ngasih gebukan yang enak, yang deep gitu. Detailnya juga lumayan oke menurut gua. Untuk artikulasi dan akurasinya ini lebih baik dibandingkan kakaknya terdahulu, dimana kakaknya punya bass yang lebih basah, jadi akurasinya itu lebih lebih tidak terjaga. Kalau ini tuh lebih enak, lebih terjaga dibandingkan kakaknya terdahulu. Buat teman-teman yang suka rumbling di belakang itu masih bisa didapetin sini, tapi buat teman-teman yang penyuka bass gitu, yang bass head banget, yang suka dengan bass yang bumi, pastinya tidak akan dapat di si Energy Buds 2 Pro ini. Untuk mid-nya, dia kerasa jauh lebih clear dibandingkan dengan Energy Buds Pro yang pertama. Sumpah, ini tuh enak banget. Buat dengerin lagu-lagu tuh kerasa vokal-vokal tuh natural, terutama buat vokal-vokal yang cewek ya, itu enak banget. Jadi mid-nya dia tuh kerasa bener-bener forward ya, dia maju terus makanya kerasa lebih detail. Cuman untuk micro detail sih ya agak susah sih ditemuin di sini ya, tipis-tipis aja. Dan untuk pemisahan instrumennya surprisingly dia udah oke. Jadi gua nggak ngerasain kayak tumpang tindih antara instrumen dengan vokalnya. Jadi ini udah enak banget dan bisa dipakai untuk banyak genre musik. Untuk treble-nya kerasa halus dan nggak nusuk ketika teman-teman gunakan. Jadi ini bisa banget dipakai buat teman-teman yang gue pengen dengerin lagu dengan treble yang intens dalam waktu yang lama. Ini bisa dipakai, jadi enak, nggak bikin capek kuping. Kenapa gue bisa bilang demikian? Karena beneran enak. Si treble ini nggak kerasa mendem atau roll off sama sekali, enggak. Dia tuh keluar. Bahkan gue ngerasain di beberapa lagu tuh dia kayak ngelepas gitu. Mau lepas tes gitu tuh enak. Tapi tetap lepasnya nggak kayak yang bener-bener ya TWS yang tipenya bright ya. Yang bener-bener kayak misalnya buat dengerin lagu rock itu pasti ya yang nggak bakalan dapet sih di TWS ini. Untuk soundstage-nya gue ngerasain dia nggak sempit. Dia nggak sempit, seriusan. Dan imaging-nya itu kerasa udah oke. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat harganya yang budget. Ini tuh udah enak. Kesimpulannya, dengan harga 450 ribuan, ini adalah TWS yang yang teknikalitasnya naik kelas. Maksudnya dari Eagle Energy Buds Pro yang pertama, kemudian yang kedua yang ke sini, ini tuh teknikalitas suaranya meningkat ya. Jadi gua harus appreciate nih dengan Eagle nih. Ini keren banget. Tapi jujur ini bukan TWS untuk semua orang, terutama untuk para basshead yang pastinya suka dengan bass-bass yang basah dan bumi. Enggak. Tapi buat teman-teman yang mulai nyari, gue pengen yang lebih clear, yang lebih jernih, tapi bassnya deep dan ya nggak terlalu basah, maksudnya lebih ramping gitu, bisa deh main-main ke si Energy Buds 2 Pro ini. Tapi gue singgung lagi nih, untuk clarity-nya tetap nggak bisa ngalahin TWS-TWS dari brand lain di harganya. Ada beberapa TWS. Cuma tetap balik lagi, kalau misalnya kita lihat dari fiturnya nih, baterainya tahan lama, dia punya aptX adaptif, dia punya game mode, dia punya fast charging, harga cuma 450 ribuan. Mikir aja. Kalau gue sih jujur tergoda ya, karena jiwa-jiwa kerehore gue langsung yang wah, gue mau dong bang gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, bang, ini bakalan lu pakai atau enggak? Jujur, awalnya pengen gue pakai untuk daily driver gue. Tapi karena fittingnya yang kurang pas di telinga gue, akhirnya gue mengurungkan niat gue. Oke guys, segitu aja. Sorry kalau misalnya terlalu singkat dan kurang detail. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya aja di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih bisa kita balesin satu-satu. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dong subscribe bongkar bro, biar kita makin happy lagi. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.